Abu Hurairah sendiri ketika membacakan hadis seseorang yang berjihad tapi masuk neraka, seseorang yang membaca Al-Quran tapi masuk neraka, seseorang yang mengajarkan Al-Quran juga masuk neraka, seseorang yang berinfak juga masuk neraka. Dan disebutkan pertama kali masuk neraka kok bukan peminum khamr, bukan pezina, bukan koruptor ya. Tapi mereka orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebabnya apa? Tadi tidak adanya keikhlasan ketika dia beramal tentang sesuatu. Dan hadis itu orang itu ngertinya di dunia atau di akhirat, Pak? Yang berjihad tadi terus masuk neraka, yang baca Quran masuk neraka, yang berinfak masuk neraka, yang mengajarkan Quran masuk neraka. Ngertinya ketika di dunia itu sudah di akhirat. Dan itu disebutkan dalam hadisnya ketika seluruh manusia dari awal sampai akhir berdiri pada tempat yang sama, sehingga melihatnya semuanya ya. Dia mengatakan, aku berjihad di jalanmu, aku membaca Al-Quran, aku mengajarkan Al-Quran, aku berinfak. Allah ngerti nggak apa yang ada di dalam hati? Allah Maha tahu. Innallaha alimun khabirun. Dan Allah berfirman, kadzabta, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berjihad hanya pengen disebut sebagai seorang berani. Habis itu Abu Hurairah baca itu pingsan dia. Bangkit lagi, baca lagi ya, orang yang baca Al-Quran karena pengen dipuji disebut sebagai qari'un, pingsan lagi dia ya, karena fahamnya Abu Hurairah terhadap kalimat ikhlas tadi begitu beratnya ketika melaksanakannya ya. Yang ketiga, ketika dia bacakan orang yang mengajarkan Al-Quran masuk neraka, pingsan lagi. Yang keempat, orang yang berinfak masuk neraka, pingsan lagi dia. Demikian juga rawi hadis ini yang berikutnya, Muawiyah bin Abi Sufyan itu menangis sampai dia pingsan juga. Nah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ini pun menjadi, karena kalau kita belajar itu kan ada tarhib, ada tarhib, ada motivasi, ada meden-medeni itu. Agar apa? Agar hati kita senantiasa di dalam keadaan khauf dan roja. Kalau ada khauf dan roja, maka kita akan berada pada tengah-tengah harapan untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, juga kita takut akan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya mulai membangun diri kita. Hendaknya kita mengingat setiap kali kita melakukan sesuatu, keikhlasan itu sebagai pilar yang paling dasar dalam seluruh perkara.